pengusaha, ya, saya ini orang organisasi, ada ormas, ada OKP, dan bergabung dengan banyak orang, termasuk di banyak lintas. Oleh karena itu maka bagi saya dan tim saya tidak ada pilihan lain bahwa kami harus menang. Dan kalau sampai hakim menolak, maka saya akan kejar hakim itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Agenda sidang hari ini seperti apa bang yang di PN Pusat? Pertama, saya tadi malam pukul 8 malam itu sudah melakukan Zoom meeting dengan seluruh tim hukum Ranlaw Firm terkait dengan gugatan saya terhadap saudara Dr. Richard Lee, ya, yang saya pikir dari semua proses perjalanan sejak memasukkan gugatan, kemudian sampai dengan pembacaan gugatan, sampai dengan pemeriksaan saksi fakta, ahli, dan dari pihak mereka, dan sampailah pada kesimpulan tadi pagi, saya optimis 99% insya Allah saya akan menang dan gugatan saya dikabulkan senilai 20,7 miliar. Dasarnya adalah pertama, saksi fakta menjelaskan bahwa dalil yang kami sampaikan di dalam gugatan dapat dibuktikan bahwa memang ada perjanjian dilakukan antara saya dengan saudara Richard Lee. Terserah apakah itu atas nama pribadi atau company. Apakah company dari segi perusahaan PT atau Athena yang bergerak di bidang skincare atau klinik kecantikan dari Richard Lee, atau saya menggunakan firma hukum itu. Tapi secara personality dan kelembagaan itu mengikat. Yang paling urgent dari sebuah perjanjian adalah ketika yang melakukan perjanjian itu sehat, yang kedua dia dewasa, yang ketiga tidak ada dalam tekanan. Berikutnya, dalam proses persidangan kami dapat membuktikan bahwa ada prestasi yang saya lakukan terhadap Richard Lee. Misalnya dia ditangkap di Palembang, ya, oleh Polda Metro Jaya, unit cybercrime. Dia jerit-jerit minta tolong, saya turun dari Semarang sampai ke Palembang. Dan besoknya malam saya sudah ada. Malam itu saya urusi keluarganya, orang tuanya laki-laki yang penyakit jantung katanya, ya. Kemudian besoknya saya bawa istrinya ke Polda Metro, sore saya sampai Jakarta, malamnya dia ditangguhkan. Itu adalah prestasi doktorat. Dalam hal ini adalah Ranlaw Firm, saya. Ya, yang kedua, begitu juga ketika dia diproses ulang setelah di BAP dan ditahan, saya juga mengajukan penangguhan dan dikabulkan oleh Pak Kapolda Metro Jaya, dan itu diakui oleh Pak Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya, yang saya tanya langsung kepada beliau bahwa ditangguhkannya saudara Richard Lee adalah karena permohonan saya. Nah, oleh karena itu maka tidak satupun dalil yang bisa dibantah oleh saudara Richard Lee dan kuasa hukumnya. Yang terakhir, ketika akan menghadirkan ahli dan saksi fakta dari pihak saudara Richard Lee, maka mereka tidak hadir dan tidak menggunakan kesempatan itu. Ahlinya malah pergi, faktanya malah pergi, kuasa hukumnya malah cuak-cuak. Katanya ada tekanan. Masa iya ada tekanan? Kok saya bawa preman? Kalau ada preman lapor polisi dong. Kalau ada gangguan persidangan, ya lu masuk, minta bantuan sama hakim. Hakim tinggal panggil security. Kalau security nggak cukup kuat, ya silakan datang. Polisi yang amankan loh. Saya ini kan, makanya saya katakan, Razman itu, saya sebagai lawyer, saya sebagai politisi, saya sebagai pengusaha, ya, saya ini orang organisasi, ada ormas, ada OKP, dan bergabung dengan banyak orang, termasuk di banyak lintas. Oleh karena itu maka bagi saya dan tim saya tidak ada pilihan lain bahwa kami harus menang. Dan kalau sampai hakim menolak, maka saya akan kejar hakim itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu. Oke. Dulu kan sempat pernah ini sih bang, timnya abang juga walk out, timnya Dr. Richard juga walk out. Itu seperti apa sih bang? Kenapa sidang bisa seperti itu? Kita bukan walk out. Walk out itu beda, ya. Gini, ketika persidangan dilakukan dan dimulai oleh majelis hakim, maka ada kesepakatan putusan.
yang dilakukan oleh majelis, ketua dan anggota majelis hakim. Misalnya diagendakan minggu depan itu adalah pemeriksaan saksi misalnya, atau minggu depan itu pemeriksaan bukti surat misalnya, kan begitu. Kok tiba-tiba ketika hadir tim saya lagi di luar kota, hakim mengatakan kita periksa saja saksi hari ini, padahal agendanya tidak di situ lah, kita nggak punya persiapan dong. Makanya kita walk out, dan saya gentleman agreement-nya saya kirim surat kepada ketua PN, dan saya tembuskan, dan ke media juga tahu, dan hakim juga tahu bahwa mereka saya minta untuk diganti. Kalaupun tidak diganti, hakim harus hati-hati. Itu. Jadi walk out kita itu berdasar. Sedangkan mereka bukan walk out, ketakutan. Dibilang saya nekan yang mana? Banyak amat gitu. Makanya tunggu, saya baru menang PT UN ya di Medan Sumatera Utara melawan Gubernur Sumatera Utara. Bupati itu klien saya menang, ya. Ingat itu. Yang kedua, ini pun kalau dalam situasi sekarang, saya yakin saya akan menang. Lihat saja sekarang, masalah saya ijazah palsu dan segala macam. Rektor Pak Musni Umar Ibnu Khaldun Rawamangun itu udah buat surat tentang saya. Dia tidak mengatakan ijazah saya palsu. Dia mengatakan tidak dapat diverifikasi, dan masih banyak juga mahasiswa yang mereka tangani juga tidak terverifikasi di Dikti. Selesai, tunggu saja bagiannya. Ketua Yayasan Ibnu Khaldun yang dipimpin oleh saudara Edi Haryanto versi YPPIC, Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, itu sudah dilaporkan ke KPK. Ini akan banyak terseret, termasuk Hotman Paris. Makanya saya bilang, kalau Richard, dia punya pengacara Hotman Paris, bawa dong Hotman Paris ketemu gua, bawa dong Farhad Abbas. Nah sekarang Hotman Paris itu sendiri, dia nggak ada teman lagi. Richard Lee tinggal sendiri. Dennis berantem dengan Farhad, dilaporin Farhad. Dennis Syariesta, si Cadel itu berantem dengan si Uya Kuya. Lah mereka sendiri berantem. Saya ini tetap berjalan. Ini sekarang saya lagi di Batam, di salah satu toko di kota Batam, karena saya punya banyak kerjaan, nangani klien di Medan, nangani klien di Surabaya, nangani klien di Batam, besok ke Tanjung Pinang, nangani klien di Sumatera Utara, ada banyak klien, belum lagi di Makassar dan lain-lain. Saya kira tidak ada dasar ya. Ini pembelajaran bagi setiap orang yang coba-coba memutus kuasa secara sepihak dan melanggar ya azas kepatutan dan kewajaran sebagai seorang lawyer itu, jangan sampai direndahkan oleh seorang yang katanya pemberi kuasa, apalagi atas nama saya banyak duit. Nggak ada itu. Richard apa itu omong kosong itu ya, rumahnya aja begitu. Kalau sekarang you punya rumah kita nggak tahu lah, yang penting saya datang ke rumah you itu nggak layak dengan apa yang dia ceritakan, dan anda juga bayar ke saya cicil kok ya. Dia menang, urusan dia profit, itu nggak ada urusan sama gua, itu urusan dia dengan Kartika Putri, dan urusan dengan saya tunggu putusan nanti. Tadi saya dapat laporan dari tim saya tanggal 20 Desember. Berarti perhitungan saya 20 hari lagi. Kita tunggu aja gitu. Begitu. Tadi sempat bilang ijazahnya belum terverifikasi, itu seperti apa Bang? Kenapa belum terverifikasi? Begini, dulu kan mereka bilang ijazah saya palsu. Karena tidak terverifikasi. Termasuklah surat dari Rektor Rawamangun UIC yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Musni Umar. Itu rektor versi mereka. Tahu-tahu rektor tersebut dipecat oleh yayasan, oleh Edi Haryanto. Nah, rektor itu Pak Musni Umar itu dengan Kepala Biro Akademik dan Administrasi dengan salah satu dekannya, mereka berkomunikasi dengan saya dan tim kami, komunikasi bertemu saya. Dan dengan ikhlas saya terima kasih Pak Rektor, termasuk Ketua Kepala BAK-nya Ibu Erni, termasuk salah satu dekan, buat surat bahwa ijazah saya bukan palsu, tapi tidak dapat diverifikasi, dan orang-orang seperti saya yang tidak dapat diverifikasi di Dikti, di Dirjen Dikti dan L2 Dikti itu biasa, dan mereka mengakui bahwa Yayasan UIC yang dipimpin Edi Haryanto adalah baru berbadan hukum 2016. Lah, gua ini tamatnya 2014. Dari mana ceritanya nyambung? Lah, ini nggak masuk akal gitu. Makanya tunggu Evi, ya, Dennis, Samsul, Farhad, Hotman, tunggu giliran kalian. Nah, insya Allah kalau Dennis Syariesta sudah dekat-dekat naik sidik dan tersangka, ya, gitu bos. Kembali ke sidang Bang. Tadi isi kesimpulannya bisa jelaskan Bang, apa aja? Kesimpulan kami, gugatan kami itu tidak satu pun bisa mereka jawab. Dalil
kami itu tidak satu pun mereka bisa bantah. Bayangkan ya, mereka Richard itu dengan kuasa hukumnya datangkan 2 saksi fakta. 2 orang itu, satu namanya adalah saudara Samsul Caniago. Samsul Caniago ini mantan klien saya yang saya laporkan ke Polda Sumatera Utara. Dia vested interest, conflict of interest. Dia tidak netral, tidak layak jadi saksi. Yang kedua, ada saudara siapa namanya itu ya? Jauhari, Luis Jauhari. Ini mantan wakil managing partner di kantor saya yang saya pecat. Dia jadi saksi. Dia tidak independen. Saksi itu harus independen, pure, murni, netral, dan tidak berpihak. Barulah bisa dijadikan saksi yang kompeten. Tapi kalau hanya sekedar saksi abal-abal, ya mogok. Jadi nggak ada dasarnya. Jadi Richard itu segera bayarlah 20,7 miliar gitu. Gitu, Bos. Oke. Bang Rasman melihat perjalanan sidang nih Bang dari awal sampai akhir sih seperti apa sih Bang, kan banyak perseteruan juga. Video ini. Kenapa? Melihat perjalanan sidang nih Bang dari awal sampai akhir seperti apa Bang melihatnya? Kan banyak perseteruan juga tuh. Wah, itu memang agak rada-rada seru kan. Rada-rada seru itu gua akui deh. Rada seru itu memang dari awal itu banyak menarik perhatian, banyak menarik simpati. Dan saya sudah katakan, menang gugatan gua ini dan berkekuatan hukum tetap 500 juta saya share ke media yang sering meliput berita ini. Saya sudah janji, pegang omongan saya. Kenapa? Karena memang menarik ya. Sebenarnya orang tidak paham. Kalau dia lawyer yang memahami tugas profesinya, yang dia adalah menjual jasa, dia ada prestasi, terus ada orang yang wan prestasi, atau orang yang ada melanggar perbuatan melawan hukum, PMH, harusnya mereka senang bahwa Razman itu menjadi satu contoh menggugat seorang pemberi kuasa hukum yang serta-merta dan semena-mena mencabut kuasa. Apalagi sudah ada prestasi-prestasi yang sudah dilakukan, tugas-tugas, tindakan-tindakan, upaya-upaya yang sudah sangat nyata dibantu dan terbukti oleh seorang penerima kuasa itu sebagai pengacara. Seperti itu. Jadi ini menyelamatkan banyak pihak, Bos. Bukan menyelamatkan satu pihak. Seluruh pengacara di Indonesia terbantu dengan gugatan saya ini. Saya terima kasih kepada Bang Hotmas Tompul, Bang Muara Karta, Bang Partai Siombing, Bang Utua Sibuan, Bang Egy Sujana, Bang Saur Siagian, teman-teman saya yang senior-senior ini mendukung saya, mereka bersimpati dan berempati kepada saya. Begitu, Bos. Oke. Yang bikin Abang ini yakin banget menang apa sih Bang? Iya. Ketika kita menggugat, tidak satupun dalil itu yang mereka bisa bantah. Ya menang dong. Tapi iya dong. Dia kan ada juga tuh, postingan terakhir Richard, postingan terakhir pengacara Richard Lee. Lah dia bilang tuh Rasman bawa-bawa preman. Lapor polisi dong. Pergi dari ruang sidang. You itu Richard, pengacaranya, bilang saya ini orang Palembang, saya nggak takut. Kita bukan masalah orang Palembang, orang Indonesia Timur, orang Medan atau orang apa. Mental. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka itu sudah bakal kalah. Jadi mereka tuh membangun opini. Harusnya Richard tuh pecat mereka tuh, minta, lu sebagai pengacara gua kalau begitu aja lu nggak berani, gua sudah bayar lu, sudah tuntut aja itu uangnya, suruh tarik kembali gitu. Tapi kan mereka cukup 2 pertanyaan lagi ya, saya mau jalan nih. Oh iya udah. Itu kan Dr. Richard kan kemarin menang nih Bang yang melawan Karput. Abang sendiri takut nggak sih Bang kalau ini Dr. Richard akan menang lagi? Apa urusannya sama saya? Gini. Kasus Richard Lee dengan Kartika Putri kan saya pengacaranya. Kasus ilegal aksi kan saya pengacaranya. Saya lah yang memberi masukan-masukan hukum. Memang kalau di mata saya kasus itu ya sumir gitu. Tapi kan saya ini kan tidak bisa berbicara itu karena waktu itu saya pengacaranya. Tapi ketika polisi punya keyakinan bahwa dia tersangka di 2 kasus, itu hak polisi. Dan ketika dilakukan pra-peradilan, misalnya ya dia menang, bukan berarti polisi tidak punya celah hukum. Nanti kan polisi bisa pikir juga apa celah hukum yang lain. Saya sudah tanya penyidik, mereka sedang cari mereka akan gelar, mereka akan lihat pertimbangan hukumnya seperti apa. Tapi sekali lagi, urusan Kartika Putri dengan Richard Lee, illegal akses dengan Richard Lee itu tidak ada urusan dengan saya. Saya ini berseteru dengan dia karena dia mengatakan bahwa
yang menolong dia, yang membantu dia, yang menangguhkan dia bukan saya melalui kuasa hukumnya, tapi lewat orang lain. Itu yang saya marah. Bisa dipahami ya? Ini kalau itu urusan Kartika Putri. Saya orangnya fair, bos. Nggak mau saya mencampur adukan satu case dengan case yang lain. Itu kita tidak profesional, bos. Tapi ingat, banyak kasus lain yang orang sudah menang terapi pun bisa jadi tersangka lagi, tergantung penyidiknya. Apalagi dari pertimbangan hakim tunggal itu mengatakan pelapornya itu semestinya si korban. Ya tinggal penyidik komunikasi dengan saudara Kartika Putri buat laporan baru, clear dong. Kalau urusan dia dengan yang lain saya nggak ada masalah. Yang masalah kalau berhadapan dengan saya ini kan dia sekarang kayak Hormat. Saya datang ke Kopi Juni nggak berani. Saya datang ke Bali jumpa dia nggak berani. Kita mediasi di Mabes Polri turun lari tebirit-birit. Kemudian saya tantangi tinju, nggak jawab juga tuh orang. Terus maunya apa coba di media? Udahlah Hotman. Masa nantang ibu lagi mau buat postingan Instagram ditaruh foto saya orang lagi marah. Di foto begini wah itu dia. Saya ngerti maksudnya. Kalau adu ganteng sama saya, ayo duduk dengan saya, kita bareng, ayo kita lihat kulit kau hitam apa putih, kumal atau apa, saya seperti apa, kita semua orang nilai gitu. Jadi, tapi ini kan sudah ke body shaming ya. Harusnya dia profesional gitu, katanya 36 tahun. Bagi saya tidak perlu 36 tahun untuk mengalahkan dia. Dan sekarang dia sudah kalah. Oke. Terakhir, di mana dia mau menang dari saya? Coba. Dia bilang, saya ajak, ayo berdebat hukum pun boleh, nggak apa-apa. Nggak ada dia berani. Saya suruh dia pengacara Richard ini kok, ngapain orang lain? Tuh pengacara dari Denny Cariasta, ayo. Nggak datang tuh. Nggak ada, itu omong kosong doang. Hei, lu Rasman, gue nggak takut sama lu. Datang saya ke Kopi Juni, dia nggak ada. Datang saya ke Katang Speech Cafe Bali, nggak ada. Padahal dia komen saya ada di sana. Saya di Bariskrim Mabes Polri, lari dia duluan. Meninggalkan ruangan. Apalagi, ini duel saya tantangin nggak berani. Terus apalagi coba? Nggak ada, omong kosong. Oke, thank you. Oke, terakhir Bang, harapannya Bang di putusan seperti apa? Ya, harapan saya majelis hakim bertindak adil dan dimenangkan gugatan kami. Dan saya minta Richard tidak perlu harus banding kasasi karena dasar saya kuat. Dan ingat orang-orang yang mematus kuasa karena terobsesi oleh Richard Lee, bahagian kalian menyusul. Bahagian kalian menyusul. Saya ini sangat paham dengan bagaimana cara menggugat perdata, terutama administrasi. Hati-hati, ya. Yang lain cabut kuasa itu pun tanpa dasar. Wah, ini tunggu bagian kalian, ya. Oke, doakan nanti kalian yang sudah wawancarai saya ini, saya sudah catat orang-orangnya. Insya Allah kalau menang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, saya akan bagi 500 juta liburan kita. Oke? Oke Bang. Thank you, bye-bye. Nanti online apa offline Bang? Tanggal 20 Yes. itu? Online apa offline? Saya pun online, saya akan tetap datang ke pengadilan. Oke. Sama dengan menjelang putusan PT UIN Medan kemarin, walaupun dia online, record, saya tetap akan datang karena saya ingin melakukan press con di situ. Oke, siap Bang. Medan juga seperti itu. Saya akan datang. Saya akan info media tanggal 20 karena media the power public opinion. Selalu saya bilang, kekuatan ada di tangan kalian. Ayo kita kontrol. Ayo kita kawal sampai selesai. Oke, thank you. Ini saya dari toko bag terkenal Yani di Nagoya Hill, Kota Padang. Thank you. Oke, thank you Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.